halaman Hotel Aston yang megah ini. Siap. Jenengan semua hanya melihat dari luar. Betul. Jenengan semua hanya bisa di luar, di balik pintu kecil itu. Saya perlu informasikan ke seluruh Indonesia Raya. Di balik pintu kecil itu yang berisi orang-orang yang pintar, tapi ternyata mereka semua tidak bisa menyelesaikan pemilihan umum di Kabupaten Jember dengan benar dan tuntas. Ada temuan, banyak temuan. Saya wakil dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember. Saya punya legalitas, saya punya legitimasi, saya punya mandat yang sah. Minta bicara saja saya tidak boleh. Saya tadi mau dikeluarkan dengan paksa. Saya disuruh tertib, saya tertib. Tidak disuruh berdiri, tidak berdiri, saya tidak berdiri. Disuruh berhenti ngomong, saya berhenti ngomong. Tapi ketua KPU ternyata ngomong terus dan meneruskan hal-hal yang seharusnya tidak diteruskan. Karena jelas tidak legitimasi. Kalau boleh semua orang Indonesia mengetahui bagaimana kejadian pemilihan umum di Sumber Baru, Kecamatan Sumber Baru. Saya minta para wartawan semua buka mata lebar-lebar, buka pikiran jernih Anda semua. Ayo tolong telisik kejadian-kejadian luar biasa atas pemilihan umum di Kecamatan Sumber Baru. Baik itu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, bahkan mungkin juga Presiden. Kami mempermasalahkan DPR RI di penghitungan DPR RI di Sumber Baru, tapi saya malah dikeluarkan dengan semena-mena. Aku orang sipil, rek, gak kambian, rek, gak mungkin aku pengen lawan. Ditembak dasku ya mati. Benar gak aku mati? Tapi kenapa saya seberani ini? Saya nggak ngelawan ya. Tapi kenapa saya seberani ini? Saya hanya menyuarakan hak kami, Pak. Hak sipil, Pak. Pemilu itu rakyat, Pak. Pemilu itu demokrasi rakyat. Pestanya rakyat. Harusnya senang-senang, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan yang menang silahkan menang. Yang kalah kita legowo. Ya, asalkan fair, Pak. Coba bayangkan sampean menang dengan manipulasi. Oke, cuma orek, tapi kualat dong akhirnya. Semoga apa yang terjadi di sana tidak terjadi kualat, karena di sana itu saudara-saudara saya juga. Bapak-bapak sekalian, siarkan ke seluruh Indonesia. KPU Jember, Bawaslu Jember tidak bisa menjadi panitia yang baik bagi peserta pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Mau budi, kami punya bukti seabrek, kami punya data seabrek, tapi tuduhan kami punya data. Tolong konfirmasi kepada ketua KPU, tolong konfirmasi kepada ketua Bawaslu bahwasanya tuduhan kami itu benar. Kalau mereka merasa benar atas tuduhan kami yang salah, maka kami siap meminta maaf. Saya, Prasetyono, wakil dari mandat dari Partai PAN, siap nyembah kalau misalkan data saya salah. Tapi bagaimana kalau data mereka dan mereka yang otoritas? Apa hukumannya? Saya tanya kepada Pak Polisi, orang salah itu harus disidik, Pak. Kalau ada laporan harus ditindaklanjuti, bukan kemudian dianggap tidak ada. Sing laporan dianggap gawe-gawe. Bukan, kami laporan pakai data. Kami ini peserta pemilu yang baik dan benar, punya hak. Ya, tapi hak kami sudah dirampas oleh ketua KPU, sudah dirampas oleh Sidang. Yang di pintu itu hanya beberapa, tapi mohon maaf, sampean orang sipil, saya berani taruhan jari kalau bisa melewati pintu itu. Ayo sobat nyoba. Kakek sampean isok lewati pintu cilik itu, tak ketok jari siku. Ayo sobat yang mani datang aku. Ayo sobat mani. Lewat mana? Pintu kecil itu gak dikunci. Tapi yakin semua orang yang ada di sini, gede-gede atau gede-gede, fitness bendino kali isok lewati itu. Apa? Di situ terjadi hal-hal yang menurut saya tidak jelas, tidak pernah membela. Penelusuran secara detail, ya,
di website KPU ini. Aceh kami telusuri, Sumatera Utara kami telusuri, terus sampai semua provinsi kami telusuri lebih dalam, lebih detail. Nah, anehnya semakin kami telusuri, semakin membingungkan. Pertama, kemarin kami menemukan, bayangkan di website resminya KPU ini ada satu TPS, ada pemilih yang jumlahnya 500 juta orang. Tepatnya 561.000 satu TPS, dan itu memenangkan Prabowo 02. Jadi kan aneh, itu ekuivalen atau sama dengan 1870 TPS kalau rata-rata 300 orang per TPS-nya. Jadi kita nggak bisa menyandarkan harapan kita kepada angka yang diberikan di Sirekap ini gitu. Nah, sementara kita menunggu misalnya hasil yang manual, sampai kapan kita menunggu itu selesai? Sehingga kita sekarang ini bingung. Nah, hari ini kita nggak puas dengan yang kemarin penjelasan itu, kami jelajahi lagi. Ada puluhan nih, dan mungkin ada ratusan lagi ya, yang akan kami temukan. Banyaknya TPS-TPS itu yang menggelembungkan suara, dan kebanyakan memenangkan 02. Ini kan super aneh ya. Jadi kita menjadi distrust ya, tidak percaya dengan apa yang disajikan Sirekap dari KPU ini, dan karena itu kami terus menelusurinya sehingga hari ini teman-teman semuanya kita menemukan banyak lagi. Bayangkan penggelembungan suara itu terjadi di banyak TPS. Nah, tentu saja ada ratusan ribu TPS lagi yang kami belum bisa menjelajahi. Tapi siapa yang menjamin bahwa di ratusan ribu TPS itu tidak terjadi penggelembungan suara? Betul tidak? Mas Hasto, izin Mas, yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim tertentu. Ya, ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Mas, kemarin P3 menyatakan soal hak angket belum ada langkah konkret, Mas. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Pak, saya ini rakyat. Anda seorang presiden. Terus saya nanya ke siapa, Pak? Wartawan itu pada nanya ke siapa? Wartawan itu, pers itu juga rakyat. Rakyat yang jenengan. Kok jangan tanya saya, tanya ke MPR, tanya ke DPR, tanya ke partai. Waladala. Lah terus pekerjaan sampeyan itu menjadi presiden opo? Orang ngurusi kabeh iki ya ora usah dadi presiden wae.
sibuk kok ngurusi anakmu, piye carane telembuke ben ora keluwen, ben oleh gawean, ben sejahtera keluargamu. Piye carane anakmu ben menang dadi wapres. Piye anakmu ben iso dadi ketua partai PSI sing jebol neng MPR DPR neng Senayan. Piye carane Kesang dadi gubernur. Piye carane Bobi dadi gubernur. Piye carane mantu-mantumu, anak-anakmu wedok dadi menteri. Ngono to, Pak? Termasuk bojomu menduduki kabinet. Syukur putumu dadi wali kota bariki. Yo, ngono. Kabeh-kabeh ora etuk ditakokke terus kon takon sapa, Pak? Jenengan iku presiden. Yo harus menguasai semuanya. Tanggapane piye? Wis 2 periode lho, Pak. 10 tahun lho. Ora oleh takon sampean iki kon takon sapa? Wong lewat dalan kuwi. Apa wong sing gelandangan-gelandangan kuwi ditakoni? Iki tanggung jawab sampean, Pak. Iki tugasnya sampean sebagai presiden, jelaske. Penjelasan itu kalau tidak Anda didampingi oleh orang-orang yang berwenang di dalamnya, contohnya DPR, contohnya partai. Lah nek sampean tidak berani menjelaskan ataupun membuat statement, terus kita rakyat kontakon sopo? Mereka itu sudah Anda kondisikan. Anak sama bapak sama 11-12. Kalau enggak mau jawab ya jawabnya rahasia. Para caleg atau saksi, bahkan relawan, tentu saja akan marah jika menyaksikan kecurangan di depan mata. Seperti yang terjadi saat ini. Memang kecurangan begitu vulgar dan masif. Seolah orang di sekitarnya dianggap bodoh dan tidak tahu. Pantas saja dari berbagai kalangan menyerukan makzulkan Jokowi dan tolak pemilu curang. Memang fakta di mana-mana telah membuktikan tentang kecurangan itu. Sementara Jokowi ditanya tentang hal itu, jawabnya seperti lagu lama. Tanyakan DPR, itu bukan wewenang saya. Kalau dari dulu ditanya jawabnya seperti itu, terus apa tugas Jokowi sebagai presiden? Terbukti rekam jejak Jokowi sangat buruk, sama sekali tidak berpihak pada rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kalau seperti Ukraina dan Rusia, mereka berperang demi membela kedaulatan negaranya, sedangkan Jokowi berperang melawan rakyat demi kedaulatan Cina. Benar-benar mental PKI.